Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kami akan memberikan informasi terkait dengan Revolusi Tiongkok. Revolusi Tiongkok adalah sebuah pergolakan politik yang berusaha untuk meruntuhkan kekaisaran dinasti Manchu dan mendirikan negara demokrasi Cina. Revolusi Cina ini berlangsung pada awal abad ke-20 Masehi, yaitu sekitar tahun 1911 hingga 1912 Masehi. Terjadinya Revolusi Tiongkok dilatar belakangi oleh beberapa hal. Yang pertama, kekalahan Cina dalam perang melawan Jepang pada tahun 1895. Kedua, korupsi yang dilakukan oleh para petinggi dinasti Manchu. Ketiga, meninggalnya kaisar dinasti Manchu. Keempat, penyelewengan kekuasaan oleh dinasti Manchu yang mengakibatkan kesengsaraan rakyat Cina. Dan yang terakhir, adanya kesadaran bangsa Cina untuk melakukan perubahan yang dipimpin oleh golongan cendekiawan. Revolusi Tiongkok terjadi pada awal abad ke-20 Masehi. Muncul organisasi-organisasi yang bercita-cita untuk melakukan revolusi dengan menggulingkan kekuasaan dinasti Manchu. Salah satu tokoh revolusi yang berperan vital dalam revolusi Cina adalah Sun Yat-sen. Sun Yat-sen memiliki sebuah ajaran bernama San Minchu-i, yaitu 3 asas rakyat. Ajaran San Minchu-i berisi nasionalisme, demokrasi, dan sosialisme. Dalam ajarannya, Sun Yat-sen mencita-citakan terbentuknya Republik Cina yang diperintah dengan demokratis. Revolusi Cina diawali dengan pemberontakan-pemberontakan oleh kaum revolusioner. Pada 10 Oktober 1911, Li Yuanhong memimpin kaum revolusioner Cina untuk melakukan pertempuran di kota Wuchang. Pada 12 Oktober 1911, pasukan revolusioner mampu merebut dan menduduki 18 provinsi Cina. Revolusi Cina mampu menggulingkan dinasti Manchu pada Desember 1911. Pada Januari 1912, Sun Yat-sen diangkat menjadi presiden sementara Republik Cina di Nanking oleh pasukan revolusioner. Dinasti Manchu secara resmi menyerahkan kedaulatan kepada bangsa Cina pada 12 Februari 1912. Sun Yat-sen mengundurkan diri sebagai presiden sementara dan digantikan oleh Yuan Shikai pada 15 Februari 1912. Pemikiran-pemikiran yang melandasi Revolusi Cina. 1. Dinasti Manchu adalah dinasti asing. Dari zaman kuno hingga 1912, Tiongkok selalu diperintah oleh dinasti-dinasti atau raja-raja dari satu keturunan. Dinasti yang terakhir adalah dinasti Manchu. Dinasti ini dianggap asing oleh bangsa Tionghoa karena dinasti ini bukan keturunan bangsa Tionghoa. Dinasti Manchu berasal dari Manchuria, yaitu daerah yang berbatasan dengan Tiongkok Utara. Di bawah dinasti ini, Tiongkok atau Cina diperintah dengan cara-cara yang kolot. Tiongkok adalah negara yang tertutup rapat bagi bangsa asing yang dianggapnya lebih rendah dan belum beradab daripada bangsa Tionghoa sendiri. Adanya anggapan bahwa dinasti Manchu adalah dinasti asing ini menjadi salah satu pendorong rakyat Cina untuk melawan Kaisar Ratu Shi. Yang kedua, rasa malu dalam kekalahan Perang Candu. Inggrislah yang pertama kali berjasa membuka Tiongkok bagi orang asing. Jalan yang dipakai adalah Jalan Candu. Sejak tahun 1800, Inggris menyelundupkan candu ke dalam Tiongkok. Segera, perdagangan candu gelap merajalela di Tiongkok. Rakyat menjadi korban, tetapi Inggris mendapat supaya candu diberantas. Di kota Kanton ini, sebagai pusat candu, terdapat 20.000 peti candu seharga 90 juta yang telah dibakar habis. Inggris marah dan angkatan lautnya menyerang Nanking. Tiongkok kalah dan menandatangani perjanjian Nanking yang isinya 5 pelabuhan Tiongkok dibuka untuk perdagangan asing, Inggris mendapatkan Hong Kong, dan Inggris mendapatkan hak ekstrateritorial yang kemudian negara-negara lainnya juga diminta. Dan perjanjian Nanking berarti awal pembukaan Tiongkok untuk dunia luar. Pembukaan Cina bagi dunia luar dianggap tanda kelemahan pemerintahan Ratu Shi. Keempat, paham modernisasi Tiongkok Selatan. Di Tiongkok Selatan telah masuk dan meresap paham baru dari Barat. Menurut mereka, pemberontakan bukan satu-satunya jalan untuk membebaskan diri dari bangsa asing. Bangsa asing terbukti lebih kuat karena lebih maju. Jika ingin mengusir bangsa asing dari Tiongkok, jalan yang harus dipakai adalah memodernisasi
Tiongkok agar dapat mengimbangi kekuatan asing. Keinginan untuk membangun masyarakat baru yang bahagia, Hung Xiuquan adalah seorang Tionghoa yang beragama Masehi atau disebut sebagai agama Kristen. Menurut Hung Xiuquan, agamanya mengajarkan bahwa masyarakat Masehi pertama di bawah pimpinan Petrus merupakan masyarakat yang sosialistis, di mana berlaku sama rata sama rasa. Hung Xiuquan ingin mendirikan Tiongkok yang sangat menderita itu menjadi suatu masyarakat Masehi zaman Petrus itu. Oleh karena itu, Hung Xiuquan mengalahkan pertanian dan memajukan kemiliteran yang memegang disiplin dan tanggung jawab yang tinggi. Hung Xiuquan bergerak melawan Kaisar Manchu dan bangsa asing. Terjadinya revolusi Tiongkok membawa pengaruh bagi dunia. Pertama, revolusi Cina membawa dampak besar dalam kehidupan masyarakat hingga saat ini. Salah satunya dengan akibat munculnya revolusi Cina, paham komunis semakin berkembang dan mempengaruhi peta politik dunia, terutama di kawasan Asia. Paham komunis Cina ini kemudian menyebar ke berbagai negara Asia, seperti Vietnam, Kamboja, dan Indonesia. Kedua, masih berdirinya negara Taiwan dan negara Republik Rakyat Cina, yang sampai saat ini keduanya menerapkan dengan sistem pemerintahan yang berbeda. 3. Masih munculnya negara dengan sistem pemerintahan komunis yang dipakai di negara lain seperti Korea Utara dan Kuba. Keempat, munculnya negara sistem pemerintahan republik yang sama dengan Taiwan seperti Indonesia, menggunakan Republik Indonesia atau Negara Kesatuan Republik Indonesia, Iran dengan Republik Islam Iran, India dengan Republik India, dan negara lainnya. Selain berpengaruh bagi dunia, revolusi Tiongkok juga berpengaruh bagi Indonesia. Yang pertama, Indonesia memiliki sistem pemerintahan yang sama dengan Taiwan sehingga menggunakan Republik Indonesia atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kedua, munculnya hubungan kerjasama diplomatik antara China dengan Indonesia. Yang ketiga, meningkatkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk membangun bangsa. Menurut kelompok kami, pengaruh dari revolusi Tiongkok memberikan dampak yang positif juga. Kita dapat mengambil dari sisi positifnya yang tidak hanya negatifnya saja. Revolusi ini memberikan kesadaran pada bangsa-bangsa dunia untuk melakukan perubahan bagi pemerintahannya demi mencapai tujuan masing-masing. Memang setiap negara ini memegang sistem pemerintahan yang berbeda-beda, dikarenakan setiap negara ini memiliki tujuan yang berbeda-beda pula. Berikut ini merupakan sumber-sumber sebagai bahan literasi kami. Sekian dari kami, semoga informasi yang kami sampaikan dapat berguna, dan terima kasih.